Timnas Indonesia kalah telak dari Libya, akun medsos Erick Thohir diserbu warganet. Dan informasi bola selanjutnya, Timnas Indonesia rungkat di tangan Libya jelang Piala Asia. Justin Hubner minta maaf telah membuat 2 blunder. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Libya dalam laga uji coba yang dihelat di Titanic Mardian Stadium, Antalya, Turki pada Selasa 2 Januari. Dalam laga uji coba pertama tersebut, Mike Locke dan kawan-kawan takluk dengan skor 4-0. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI malam ini juga mengunggah kebersamaannya dengan Tom Heyi dalam Instagram resminya. Makan malam dengan Tom Heyi yang baru menikmati tahun baru di Indonesia. Senang mendengar langsung komitmen dan semangat tinggi Tom untuk bersama memajukan sepak bola Indonesia. Bismillah Tom bisa segera membela merah putih, tulis Erick dalam keterangannya. Postingan Erick Thohir bersama Tom Heyi pun langsung disambut oleh warganet. Sebagian mereka meminta agar Tom Heyi dipercepat, bahkan mereka juga turut mengungkapkan kekecewaannya karena ternyata skuad Garuda takluk besar pada pertandingan malam ini. Pak, bisa dipercepat nggak prosesnya? Seret tuh lini tengah kalau pemain Liga 1 yang main. Tulis akun Arif.Rif27 atau akun lainnya yang mengatakan, mantep Pak, timnas kita kurang serangan striker yang sekarang bukan buat gol tapi buat emosi yang nonton. Atau akun lain yang mengatakan juga, Om Heyi cepat main lini tengah, butuh Anda nih. Tulis akun yang bernama Trianto 90s. Ya, seperti diketahui Tom Heyi merupakan pemain keturunan asal Belanda yang kini membela klub SC Heerenveen. Tom Heyi diketahui sempat bermain di beberapa klub asal Belanda dan Italia. Pada 2012, pesepak bola berusia 28 tahun itu berada di klub AS Alkmaar. Dan kurang lebih 4 tahun di AS Alkmaar, Tom Heyi pindah ke klub Willem II Tilburg. Di sini harga pasarnya naik sampai 13,91 miliar rupiah. Lebih lanjut pada 2019, Tom Heyi memilih berlabuh di klub sepak bola asal Italia bernama SC Lecce. Namun tak lama ia kembali beremigrasi ke klub Belanda yaitu ADO Den Haag. Pada tahun 2020, Tom Heyi menjadi skuad di NAC Breda. Ia bertahan selama kurang lebih 2 tahun dan pindah ke SC Heerenveen. Dan saat itu value marketnya berada di dekat 22,60 miliar rupiah. Tom Heyi kemungkinan akan bisa membela skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret mendatang. Sementara itu skuad Garuda yang kini menjalani pemusatan latihan di Turki masih menjalankan 2 laga uji coba lagi, yakni uji coba kedua kontra Libya pada 5 Januari dan 9 Januari melawan Iran. Ya, persiapan yang dilakukan McLeod dan kawan-kawan dilakukan guna tampil pada Piala Asia yang berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari nanti. Timnas Indonesia nyatanya kalah 0-4 dari Timnas Libya pada laga uji coba pertama di Mardian Sports Complex Turki pada Selasa 2 Januari pukul 8 malam. Gol Libya dicetak oleh Ahmed Ekrawa pada menit ke-25, Omar Al-Khoja di menit ke-58 serta Nur Aldin Ahmed Muhammad Al-Kulaib pada menit ke-89 dan menit 90 plus 2 detik. Laga kedua Indonesia kontra Libya masih akan kembali digelar pada Jumat 5 Januari nanti. Pertandingan persahabatan tersebut sebagai bagian dari persiapan skuad Merah Putih dalam menghadapi Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari nanti. Timnas Indonesia mengawali babak pertama dengan pemain cepat yang sempat membuat pasukan The Mediterranean Knights julukan Timnas Milan. Julukan Timnas Libya berhati-hati dalam menjaga pertahanan. Namun sayangnya skuad Merah Putih hanya mampu bermain menekan di sekitar 5 menit babak pertama. Setelah itu giliran pemain Libya yang berbalik menekan dengan mengandalkan permainan cepat dan umpan crossing kepada pemain depan mereka. Untungnya pemain belakang Indonesia masih bisa menghalau bola-bola umpan jauh yang diarahkan kepada striker Libya Ahmed Ekrawa. Meski begitu, pemain bernomor punggung 9 ini berhasil 4 kali melakukan ancaman dalam membobol gawang Indonesia yang dijaga oleh Syahrul Fadil. Ya, Ahmed Ekrawa yang saat ini membela Al-Ali SC atau Benghazi itu berhasil membobol gawang Indonesia lewat bola sepakan dengan berbalik badan di menit ke-25.
Gol itu pun membuat Indonesia berusaha bangkit, namun Sadil Ramdhani dan kawan-kawan masih belum mampu menyamakan kedudukan. Tim asuhan Sinteyong itu gagal memanfaatkan peluang karena tidak maksimalnya penyelesaian akhir. Sementara Libya juga belum bisa menggandakan skor meski mendapatkan sejumlah kesempatan merobek gawang Syahrul Fadil. Walhasil babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Libya. Tapi di babak kedua, permainan Indonesia berinisiatif lakukan tekanan yang berbuah peluang menyamakan kedudukan. Adem Alis nyaris berhasil menyamakan kedudukan, namun bola sepakan kencang yang masih membentur tiang gawang Libya yang dijaga oleh Murad Alohesi pada menit ke-50. 4 menit kemudian, Ahmed Ekrawa katanya berhasil membobol gawang Indonesia untuk kedua kalinya lewat sundulan kepala. Namun, gol itu dianulir wasit yang melihat posisi pemain berusia 34 tahun ini sudah dalam posisi offside. Sehingga Indonesia masih selamat dari kebobolan untuk kali kedua dan kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Libya. Kondisi aman Indonesia tidak bertahan lama setelah Omar Al-Khoja membobol gawang Indonesia lewat bola sepakan ringan di menit ke-58. Ya, kedudukan pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Libya. Tertinggal 2 gol membuat pemain Indonesia berusaha mencetak gol lewat pressing yang membuat lini belakang Libya kerepotan. Hampir 30 menit akhir babak kedua, pemain Garuda menguasai jalannya pertandingan namun masih kesulitan mencetak gol. Alih-alih cetak gol, Indonesia justru kebobolan untuk kali ketiganya lewat Nur Aldin Ahmed Mohamed Al-Kulaib pada menit ke-89. Nur Aldin Ahmed Mohamed Al-Kulaib berhasil mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan kesalahan passing yang dilakukan Justin Hubner. Libya kembali mencetak gol keempat lewat tendangan jarak jauh masih oleh Nur Aldin Ahmed Mohamed Al-Kulaib pada menit ke-92. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Libya dengan skor 4-0. Ya, senangnya Ivar Jenner kembali ke timnas Indonesia. Ya, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner akhirnya bisa kembali membela skuad Garuda. Ivar Jenner bergabung dalam pemusatan latihan atau TC jelang Piala Asia 2023 sejak Jumat 29 Desember 2023 lalu. Dia datang bersama Rafael Struijk yang terlambat bergabung karena masih bertugas di ADO Den Haag. Nah, kedua pemain ini langsung menjalani latihan fisik dan adaptasi selama di Turki. Merapat ke timnas, Ivar Jenner tak bisa menutupi rasa senangnya. Ya, senanglah bisa kembali bersama tim nasional, tulis Ivar Jenner di laman Instagram pribadinya. Bagi pemain FC Utrecht, kembali ke timnas menjadi momen yang sudah dia tunggu. Ivar sendiri mengalami cedera pada bulan Oktober lalu saat membela Jong Utrecht. Dia pun akhirnya harus absen dalam beberapa agenda timnas Indonesia. Nah, selain bertugas bersama timnas U23 Indonesia, dia cukup lama menepi. Pada bulan Januari tahun ini, akhirnya dia bisa kembali ke dalam tim. Pemain berusia 19 tahun tersebut akhirnya melewatkan tampil pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Kondisi ini cukup merugikan karena perannya yang sangat krusial di lini tengah skuad Garuda. Selain itu, absennya Ivar bersama dengan Marcelino yang semakin membuat Sinteyong akhirnya harus meracik kembali komposisi timnya. Salah satu eksperimen yang dilakukan adalah dengan memasang Sandy Wallace sebagai gelandang bertahan. Kembali ke timnas, Ivar pun saat ini mengincar caps ketiganya bersama timnas senior. Kondisi berbeda justru dihadapi oleh Rafael Struijk. Pemain ADO tersebut saat ini sudah mengoleksi 4 laga untuk skuad Garuda. Pada Piala Asia 2023 nanti, kedua pemain muda ini akan tersedia dan Sinteyong tentu bisa memanfaatkan mereka untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda menargetkan lolos ke babak 16 besar di ajang tersebut. Dan informasi bola yang terakhir, pemain naturalisasi teranyar timnas Indonesia Jay Itzes hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melakoni debutnya bersama skuad Garuda. Kans debut Jay Itzes ini dapat sorotan khusus dari media Vietnam. Meski dipastikan tak bisa bermain di Piala Asia 2023 Qatar pada Januari 2024, Jay Itzes kemungkinan besar akan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2024 nanti dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran bek 23 tahun berdarah Indonesia Belanda ini mencuri perhatian media Vietnam The Tao 247 yang bahkan sampai membuat artikel khusus berjudul Bintang Naturalisasi Indonesia, Janjian dengan Vietnam di Piala Dunia.
Artikel tersebut merujuk pada pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua antara timnas Indonesia melawan Vietnam di kandang Indonesia pada 21 Maret 2024 nanti. Ya, Jay Itzes berpeluang untuk pertama kalinya mengenakan kostum timnas Indonesia di laga lawan Vietnam nanti. Laga pertama Jay Itzes berseragam timnas Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada Maret 2024. Saat itu timnas Indonesia memang akan menghadapi timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, ujar artikel tersebut. Jay Itzes sendiri diprediksi akan menjadi pemain andalan skuad Garuda. The Tau 247 pun mengakui kualitas back yang bermain di Serie B Italia bersama klub Venezia itu. Ya, dengan tinggi badan impresif 1,91 cm dan pengalaman bermain di Belanda juga Italia, jelaslah ini pemain yang akan menghadirkan tambahan kualitas menonjol bagi timnas Indonesia. Pungkas The Tau 247.